Usia menjelang dan setelah 50 tahun, apakah masih bisa mendapatkan berat badan seimbang? Simak video ini sampai selesai supaya tahu jawabannya. Banyak orang berupaya untuk mendapatkan berat badan yang ideal dan seimbang. Banyak cara telah dicoba, mulai dari diet tipe yang sehat sampai dengan olahraga habis-habisan, kemudian perawatan di bawah pengawasan klinis, dan masih banyak lagi. Semua itu dengan tujuan agar mendapatkan berat badan ideal, sehat, kemudian meningkatkan percaya diri dan berujung kepada awet muda. Namun ternyata nggak banyak orang yang berhasil melakukannya, bahkan baru di awal sudah menyerah dengan alasan, ya sudahlah usia segini, nggak bisa berat badan itu turun lagi, apa adanya aja deh. Nah inilah yang membuat kenapa untuk mendapatkan berat badan seimbang itu akhirnya gagal. Paradigma seperti inilah yang harus kita dobrak. Kadang orang hanya berpikir, nggak apa-apa, badannya nggak langsing, yang penting sehat. Tapi apakah seperti itu? Mari kita dobrak paradigmanya. Bagaimana kalau kita sisipkan kata dan, sehingga menjadi berat badan ideal dan sehat? Tapi gimana caranya? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbincang dengan Diana. Beliau adalah narasumber yang aku undang untuk bisa memberikan sharing-sharingnya bagaimana mendapatkan berat badan ideal dan seimbang seperti yang sekarang ini dia dapatkan. Tentunya nggak mudah karena perlu perjuangan keras dan di awal pasti niat yang juga bulat. Kita simak videonya sampai selesai. Hai Sobat Happy 50, kali ini aku sudah bersama narasumber kita untuk video kali ini, yaitu Diana, yang akan memberikan sharing tentang bagaimana caranya mendapatkan berat badan yang ideal dan seimbang. Kita simak videonya sampai selesai ya. Halo Diana, apa kabar? Baik Mbak Ita, makasih. Diana kelihatan tambah fresh ya, kelihatan sehat dan juga kelihatan awet muda. Sebenarnya usianya berapa sih sekarang? Saya itu udah kepala 4 ya. Untuk bisa mendapatkan seperti sekarang ini punya resep khusus nggak? Resep khusus itu nggak ada sebenarnya. Cuman baru sekarang mengikuti pola hidup sehat aja sekarang ini. Gitu. Jalankan pola hidup sehat Ya, jalankan pola hidup sehat gitu aja. Nah, paradigmanya itu kan sekarang ini biasanya banyak orang yang berpikir bahwa di usia menjelang 50 atau setelah 50 tahun itu mereka beranggapan bahwa susah untuk mendapatkan berat badan yang seimbang dan ideal gitu ya. Mereka selalu bilang bahwa udah usia nggak apa-apa lah, yang penting sehat gitu. Kalau menurut Diana sendiri, paradigma seperti itu tuh benar nggak sih? Sebenarnya enggak juga ya Mbak ya, karena biasa kalau ibu-ibu juga itu pengennya juga kalau semakin tua pengennya badan tuh juga pengen ikutan kurus atau gimana gitu, kan ada salahnya dia, mungkin ada salahnya, ada yang pengen cepet atau enggak, itu tergantung dari orang-orang masing-masing. Kalau saya sih paling hidup sehat ya, ikutin aturan aja, dietnya enggak diet yang ekstrim, nanti rendah kalori berarti tidak makan nasi, mengurangi makan nasi, gitu aja modelnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya motivasi awal untuk mendapatkan berat badan yang seimbang dan ideal seperti sekarang ini, apakah memang niat di awal untuk mendapatkan berat badan yang tidak seimbang, pengen langsing, dia kelihatan dibilang muda atau apa, atau mungkin punya motivasi atau objektif tertentu? Niat untuk langsing sebenarnya enggak. Niat pertama itu karena riwayat dari keluarga, mungkin kalau dari ibu itu ada mungkin ada darah tinggi, atau dari bapak itu mungkin
diabetes, karena kan itu mungkin bisa diturunkan ke anaknya. Makanya dari situ niat awal itu kita mau sehat supaya kita tidak terkena mungkin atau riwayat itunya, sakitnya itu. Jadi niat pertama mau hidup sehat, kurangin makan makanan berlemak supaya kita kedepannya bisa seminim mungkin tidak terkena penyakit yang riwayat keturunan itu ya. Itu aja itu. Oke. Jadi sebenarnya tujuannya adalah supaya bisa hidup tetap sehat, Tetap gitu ya. sehat aja. Jadi supaya tetap sehat. Bonusnya nanti Langsing ya, bonus dan kalau langsing juga awet muda ya, gitu benar Jadi itu. dengan menjalankan pola hidup sehat, bonusnya adalah langsing dan juga awet muda gitu ya. Sehat ya. Oke. Nah, kalau mau diperjelas lagi nih ya, Iya. supaya bisa untuk sharing juga dengan sobat Happy 50 di sini, kira-kira Jana bisa kasih apa ya? Kasih inspirasi buat mereka. Sebenarnya cara menjalankan pola hidup sehat tadi seperti apa sih? Mungkin dari sisi makanan dulu ya, dari sisi makanan. Jadi selain makanan pasti juga diimbangi dengan olahraga. Olahraga juga olahraga. Jadi kalau makanan saya dibilang tadi jangan terlalu ekstrim. Mungkin kalau yang mau memulai baru pertama pemula, biasanya kayak ada yang makan udah diatur pagi siang sore, kita ubah dulu kalau ingin ikutin pola makan hidup sehat yang benar. Kali enggak dikit dulu deh, pagi makan dikurangi 3 sendok atau mungkin nanti siangnya 3 sendok, malam boleh 3 sendok. Jadi jangan terlalu ekstrim dari pagi sampai sore no karbo sama Enggak, sekali, makan karbo sama sekali. Nah, Yang ada ujung-ujungnya lemas pusing baru pingsan. Iya, benar, baru 2 hari udah langsung nggak kuat, akhirnya nyerah ya. Itu biasanya itu kayak gitu, instan tapi nyerah akhirnya kan. Mendingan bertahap pelan-pelan tapi dapat hasilnya. Nah, kayak gitu loh, biasanya kayak gitu aja. Jadi makanannya paling nggak kalau pertama buah, dari paginya kita makan buah ya kan, Pagi buah. Kalau saya sih makan pagi itu buah. Ada ininya nggak timbangannya buah tuh atau jenisnya buah apa gitu kalau pagi? Pagi itu bisa, kalau umpamanya makan berat bisa pisang, ya kan? Pisang bisa, terus nanti bisa di jus mungkin, atau jus wortel sama beet, buah beet itu bisa, karena itu kan memang bagus banget buat vaksinasi gitu kan ya. Buah beet itu bagus, wortelnya juga bagus, pisang juga bisa buat energi juga itu kan. Nanti siangnya atau mungkin jam 10 buat snack time-nya bisa cemil-cemilan apa tapi yang ringan, mungkin yang ringan kan kayak sereal atau gimana. Kue juga mungkin roti gandum gitu ya, nggak yang berat. Terus nanti makan siang bisa diganti dengan buah lagi, atau makanan berat boleh, cuman kurangin nasinya aja porsinya. Makan ayam bisa, cuman ya itu ayam mungkin tidak digoreng, berarti ayamnya mungkin masih direbus gitu. Bukan ayam hidup ya? Ya, ayam mati. Ya, ayam mati. Nah gitu, porsinya mungkin dikurangin. Sore juga bisa kayak gitu. Jadi seimbang aja, mengalir aja. Nggak ada takaran khusus sebenarnya. Kalorinya berapa nih aja, cuman kita bisa porsinya aja kita bisa mulai. Semisal sehari itu bisa 1.500 kalori, berarti kita kurangi diri aja, jangan melebihi dari itu. Jadi jangan minum kopi, karena kopi kan juga kalorinya tinggi. Gitu, kan? Atau kopi yang nggak pakai gula ya? Ya bisa. Minum kopi sehari boleh lah tanpa gula, berarti nanti nggak lagi sampai sore kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Berarti sebenarnya yang paling penting adalah diet kalori ya. Diet kalori, iya. Pagi itu lebih baik makan buah atau jus gitu Jus ya. bisa, Mungkin ya. nanti snacking time-nya itu bisa dengan buah lagi Buah gitu lagi, ya. Jadi sereal juga bisa. atau sereal gitu ya. Terus ada tambahan nggak, misalnya makan telur atau apa gitu? Telur di pagi boleh, hari. bisa, telur rebus ya. Telur rebus ya. Telur rebus. Jadi intinya adalah sebenarnya yang tidak tidak digoreng gitu ya, Tidak digoreng, tidak iya. menggunakan minyak. Jadi kalau misalnya tadi makan siang itu boleh lah ya, ayam gitu. boleh, bisa. Ayam biasa ininya apa sampingannya? Maksudnya ayam kalau penggantinya nasi apa berarti? Ayam itu bisa daging, terus bisa buah-buahan, bisa sayuran gitu Nah, kan. jadi ayam plus sayur gitu. Iya, bisa. Itu kayaknya juga direbus ya berarti Iya, ya. semuanya direbus. Semuanya tanpa nasi ya. Tanpa nasi. Atau mungkin bisa tahu atau tempe bisa, juga mungkin ya. bisa kan ada proteinnya gitu kan. Bisa semuanya. Jadi
semuanya bisa. Yang penting tidak melebihi dari batas kalori yang kita asup dan kita makan itu. Oke. Kemudian Tidak juga melebihi. mengurangi konsumsi gula. Gula. Jadi kalau yang makan malam asupannya apa? Dia. Makan malam sudah enggak ya, karena dari jam 5 kita sudah mulai enggak makan malam. Ya, Jam 5 sore itu Jam 5 udah sore sudah waktu terakhir ya, waktu betul terakhir ya. makan Oke. gitu kan. Dari pagi, siang, sore berarti jam 5 itu sudah tidak makan apapun, kecuali mungkin ada minum air yang banyak atau gimana. Paling cemil buah itu aja. Kalau mungkin kita merasa lapar dari malamnya, mungkin kita cemil bisa buah. Ya, diisi itu aja. Itu yang gak gampang ya, kadang-kadang kita tuh sambil nonton TV malam-malam gitu ya. Snack. Maunya Pertikan, mulutnya nggak bisa mulutnya diam. itu maunya ini ya, apa namanya, memamah diam gitu Iya, ya, maunya ya benar. gitu namanya. Iya. Kita pasti sebenarnya cari-cari apa yang bisa Iya. dicemil gitu ya. Itu sebenarnya tantangannya di situ ya, malam hari ya biasanya ya. Kadang kan ada kayak gini, ibu-ibu maunya, aku mau langsing nggak makan nih, aku udah nggak makan nih seharian. Tapi kok badanku tetap ya nggak langsing-langsing ya. Ya itu yang salah. Karena apa? Dari seharian dia nggak makan, tapi cemilannya terus. Oke. Nah, ya kan, jadi cemilan apa gitu, snacksnya dia terus. Biarpun nggak makan seharian, dia pikir mungkin nggak bikin badan melar ya. Padahal yang terutama dari situ yang sebenarnya yang bikin melar juga lumayan. Kadang-kadang mungkin dari apa namanya, dari pagi udah mencoba untuk menahan kalori, tiba-tiba Iya. malam perutnya Iya, kuyuk gitu ya, nggak kuat ya, Iya, carilah iya. apa yang bisa dimakan gitu ya. Padahal justru tantangannya adalah setelah di atas jam 5 sore. Nah, iya itu Nah, itu yang perlu menjadi perhatian juga. Nah, sebenarnya kalau dengan pola sehat atau diet seimbang seperti sekarang ini sudah dimulai sejak tahun berapa, Diana? Aku mulai itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang Ya, lalu. 2 tahun yang lalu. Waktu itu berat badannya berapa? Waktu itu sekitar 63-64. 63, 64, Ya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Dan sekarang? Sekarang alhamdulillah mungkin 52, 51 ya, bisa 52, 51. Berarti turun Sekitar 11 kilo. 12 kilo ya? Ya, sekitar 12 kilo ya Ya. dalam waktu 2 tahun. Artinya tahun. memang itu proses ya, dan nggak instan. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendapatkan berat badan yang seimbang dan ideal itu nggak ada yang instan ya, memang harus melalui proses. Justru kalau yang tiba-tiba langsung kurus itu malah bahaya ya, takutnya iya. nanti tiba-tiba kurus gitu, tapi sebulan kemudian masuk rumah sakit ya. Enggak, Jangan sampai kayak gitu ya. Prosesnya benar. Tadi juga kayak gitu, banyak juga prosesnya pelan-pelan. Dari pertama juga biasanya makan sehari 2 hari, nggak makan pusing, iya kan, pusing. Cuma kan demi kalau umpamanya kita stop, berarti kita kalah dong, iya kan. Berarti kan kita lanjutin aja sehari 2 hari 1 minggu, lumayan sampai ya setahun itu aja baru turunnya mungkin nggak sampai setengahnya. Dari 64 sekarang 52, mungkin masih parahnya 55, 57 itu aja udah aduh lama banget ya kapan turunnya kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah sampai 2020 ini, kemarin memang lagi juga 52 itu udah benar banget gitu. Jadi turunnya memang nggak drastis, proses ya. Dan apa yang dirasakan setelah mendapatkan berat badan yang seperti sekarang? Alhamdulillah badannya tambah sehat, seger, nggak perlu minum yang macam-macam, langsung vitamin gitu kan. Jadi dari sayur sudah masuk nutrisinya, dari buah juga udah masuk nutrisinya kan. Jadi udah kayak fit itu ditambah sama olahraga gitu kan. Jadi udah enak badan, sehat, enak mau ngapa-ngapain, mau kegiatan juga udah fresh. Jadi sebenarnya daya tahan tubuh juga sudah Iya. secara nggak langsung sudah meningkat ya. Iya, tanpa obat, Tanpa suplemen ya. tanpa suplemen, sudah buah, sayuran semuanya nutrisi kalori sudah masuk semua ya. Dan selain sehat, apa lagi yang dirasakan oleh Diana? Ini paling Lebih percaya diri mungkin? percaya diri, Pakai baju karena jadi Iya. bisa pakai baju apa jadi aja. percaya diri iya, dapat langsingnya iya, orang bilang sekarang duh kok beda ya. Nah itu yang jadi kayak Jadi semangat oh ya? iya ya, semangat gitu loh. Yang tadinya badan udah kayak ini lemes-lemesan, udah besar kayak gitu kan, terus sekarang kalau orang bilang ih badan jadi kecil ya, sekarang resepnya apa? Oh nggak ada resep. Nah itu kan jadi kayak motivasi Iya, gitu. Jadi jadi- kita sukses berhasil untuk ke diri kita sendiri gitu kan. Jadi itu rewardnya lah ya, hadiahnya Iya, ya. hadiahnya. Hadiahnya adalah pujian dari orang-orang di sekeliling bahwa
berhasil mendapatkan berat badan yang seperti sekarang. Iya, benar. Tapi selain tadi melakukan diet seimbang gitu ya, apalagi yang dilakukan oleh dia selain pola makan? Olahraga ya pastinya. Olahraganya apa? Olahraga itu pagi pasti sepeda. Sepeda itu keliling gitu aja. Paling enggak berapa putaran kita udah keluar keringat, berapa kalori udah oke, udah sepedaan. Paling enggak zumba di rumah aja. Biar kita kan nggak bisa pamer ke tempat gym atau gimana, bisa dilakukan di rumah sendiri pun bisa dilakukan. Paling enggak sudah keluar keringat, oke, sudah itu aja. Paling sepeda, aerobik, zumba sendiri. Semuanya Yang dilakukan kegiatan di rumah aja. Sport from home lah ya. Iya, di rumah Sport aja. from home Iya, ya. benar. Semuanya dilakukan di rumah. Oke. Nah, itu aja. Kita sering mendapatkan tantangan terutama dari orang-orang di sekitar kita. Biasanya itu dari keluarga ya, karena pada saat kita sedang punya niat dan motivasi yang besar dalam menjalankan program diet ataupun program dalam rangka mendapatkan berat badan yang seimbang dan ideal, Iya. itu seringkali tantangan justru utamanya datang dari keluarga, karena biasanya pada saat weekend, pada saat kumpul-kumpul kan maunya makan bareng, Iya, jajan ke sana, jajan ke sini gitu. Iya, Nah, iya. itu menyikapinya seperti apa sehingga program tersebut tetap bisa dijalankan sampai sekarang dengan konsisten. Dari pertama ini ya Mbak ya, ikutin seperti kayak dia kayak gini. Dilarang sama suami. Ya ini dilarang sama suami. Jangan lah, nanti kamu gini nih nggak kuat ya, nanti pusing atau gimana. Oh nggak apa-apa. Itu namanya juga tantangan dari pertama. Suami juga ini dilarang, anak-anak juga gitu. Jangan mah. Oke, nanti kita kalau pas lagi ini nanti mama nggak bisa makan apa-apa loh. Mama nggak gini, masa nggak makan apa-apa? Nggak masalah. Sebenarnya kalau masalah makanan, kalau saat ini sih udah nggak kepikiran Mbak. Mau makan apa itu udah nggak kepingin gitu istilahnya kan. Kayak perut itu sudah kebentuk, sudah industri. Mau kita di hadapan itu ada makanan yang banyak kayak apa itu udah nggak kepingin lah. Ngaruh ya. Nggak ngaruh, ada mau makan ayam, ikan bakar atau apa itu udah nggak kepingin. Jadi udah nggak ada rasa gitu loh. Jadi biarpun ada nasi atau gimana sudah tahu tuh. Suami anak-anak juga tahu, oh mama memang nggak makan nasi, mama memang nggak makan yang begini. Udah paling minum jus buah aja udah oke gitu aja udah. Jadi kayak mati rasa lihat begituan gitu loh Mbak. Jadi kayaknya perut tuh udah ada takarannya ya. Udah ada takarannya, udah nggak muat, Udah kayak nggak udah muat muat gitu aja. Jadi mulai dari awal karena seperti itu dan akhirnya sudah terbiasa sampai sekarang. Iya. Jadi itu udah berjalan normal, udah saling mendukung sampai Iya. akhirnya berat badan yang diinginkan tercapai. Iya. Memang ada tantangan juga, Ada tantangan itu pasti tadi ya. suami juga tadinya melarang, anak-anak juga melarang gitu kan. Tapi alhamdulillah ya kalau kita jalannya oke pasti ya sekarang hasilnya juga udah oke. Dan mungkin karena berkomunikasi juga ya. Iya, sehingga, benar. bisa mendapatkan hasil yang Iya. Dan jangan salah loh sekarang dan suami juga ngikutin sekarang. Oh, gitu. Nah, jadi Nular ya, nular, ya, virus positif ya, Jadi berarti. nular gitu. Ih, mama, aku sekarang juga ini lah ikutan nggak makan malam. Oh, nggak makan malam beneran ini. Yakin ya? Iya, aku sekarang biar nggak. Kalau makan malam kan tambah ini lah, tambah gendut atau gimana kan. Kalau sekarang udah enggak. Nah, aku udah nggak makan malam ya. Kenapa? Ikutan biar sehat. Oke, gitu loh. Jadi ada positifnya kan. Nah, gitu. Tadi yang larang sekarang malah ikut. Oke. Jadi artinya memberikan inspirasi lah Iya. ya buat orang sendiri, paling nggak dari sisi keluarga. Iya, keluarga. Dan sekarang juga Diana memberikan inspirasi untuk sobat Happy 50. Jadi dengan waktu yang 2 tahun itu, apakah saat ini Diana sudah merasakan mendapatkan berat badan ideal atau masih ingin lebih turun lagi berat badannya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, nggak pengen turun Enggak, lagi kayaknya cukup sampai deh. 45 kilo? Oh jangan. Kekurusan itu jangan. Alhamdulillah udah cukup di 52 aja. Nah, gitu. Kita udah badannya udah berapa? Ibu-ibu itu udah badan segini itu udah seimbang. Oke, banget ya. Udah lumayan. Tantangan berat dari 64 dan 52 itu sudah alhamdulillah Ya, 12 kilo itu Iya. dalam 2 tahun berarti dalam sebulan 2,5 kilo ya. Jadi kalau boleh aku resumkan dari hasil diskusi atau hasil pembicaraan kita pada hari ini,
Berat badan yang seimbang dan ideal ini didapatkan selama 2 tahun dengan melakukan beberapa hal, yaitu pertama menjalankan pola hidup sehat, yaitu diet dengan makanan seimbang dan juga olahraga ya. Pagi dari sisi makanan, pagi itu lebih banyak makan buah, baik sarapan maupun snacking tadinya. Kemudian juga mungkin ditambah telur gitu ya. Siang makanan apa saja, tapi yang penting tidak makan nasi ya, tidak kalori dan juga tidak digoreng atau tidak pakai minyak gitu ya. Dan juga makan mungkin sore juga makan buah lagi, tapi di close sampai jam 5 sore ya. Di atas jam 5 udah nggak konsumsi apapun. Kalaupun lapar banget makannya buah dan minum banyak air ya. Dan kemudian olahraganya setiap hari itu bisa bersepeda atau kemudian olahraga lainnya, mungkin zumba ataupun apa tadi zumba aerobik juga di rumah dan lain sebagainya gitu ya, sehingga balance antara pola makan yang seimbang dan juga olahraga. Olahraga ini biasanya berapa menit dalam sehari? Olahraga itu bisa 15 menit kalau kita zumba. Kadang biasanya kalau aku zumba itu 15 menit. Bilangnya ini 15 menit. Sepedaan itu antara jam 7. Paling nggak kalau putar itu setengah jam. Itu sudah. Berarti rata-rata sehari 30 menit ya. Iya. Itu setiap hari ya. 7 kali dalam seminggu masing-masing 30 menit. Iya. Nah, yang dirasakan oleh Diana setelah mendapatkan berat badan yang seimbang seperti sekarang ini adalah merasa lebih sehat, merasa lebih fresh ya, kemudian juga terlihat awet muda dan pasti juga terlihat secara kasat mata body yang juga agak slim dikit slim ya, langsing gitu, dan bonusnya pasti ya pujian-pujian dari orang-orang di sekeliling. Oke, Diana ada lagi nggak yang mau ditambahkan atau mungkin kasih masukan buat Sobat Happy 50, kira-kira tambahan apa lagi, masukan atau mungkin inspirasi apa lagi yang mau disampaikan supaya Sobat Happy 50 di usia menjelang dan setelah 50 tahun tetap semangat untuk boleh mendapatkan berat badan yang seimbang dan ideal? Iya. Mungkin gini, kalau baru memulai, kita mulainya mungkin pelan-pelan ya, itu aja dulu. Ibu-ibu yang usia mau menjelang 50 tahun, kita pelan-pelan untuk mengikuti dietnya. Jadi jangan diet ekstrim yang dari awal tadi itu bilang itu tadi step by step aja. Jadi jangan langsung instan. Paling itu aja tipsnya. Kalau mau mulai hidup sehat, yaitu pola makanan dijaga, terus sama olahraga juga yang seimbang, makanan seimbang, olahraga juga teratur. Dan kalau mau ikutan diet juga dietnya juga diet yang teratur juga. Jadi tidak boleh langsung ekstrim, nggak boleh ekstrim. Step by step perlahan. Gitu aja kan. Kuncinya mungkin prosesnya dinikmati ya. Iya, Karena kalau nggak dinikmati itu pasti merasa jadi berat, jadi beban gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak sabar dan dikit-dikit nimbang berat badan, dikit-dikit melihat timbangan, lihat timbangan yang ada nanti malah stres gitu ya. Dan juga nggak boleh punya target tertentu yang pokoknya aku dalam sebulan harus turun sekian kilo, karena itu akan menjadi beban dan malah biasanya kalau kita stres malah jadinya maunya banyak makan gitu ya. Jadi kan dinikmati aja, nikmatin aja. Intinya itu aja, jangan terlalu fokus untuk kita untuk langsing. Iya, fokusnya adalah sehat. Motivasinya adalah sehat. Yang penting sehat. Kalau langsing itu kan nanti bonus ngikutin. Pasti ngikutin. Jadi motivasinya pertama adalah untuk mendapatkan sehat, kemudian berikutnya adalah mendapatkan bonusnya adalah langsing, dan pastinya awet muda, gitu kan ya. Dan kalau setelah itu udah pasti bahagia ya, karena dipuji sama suami. Tapi itu bukan jadi tujuan utama ujian ya, tapi tujuannya adalah sehat. Diana, masih ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Mungkin cukup ya. Cukup aja. Udah ya. Oke. Jadi Sobat Happy 50, itu tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita per hari ini, yaitu Diana, sudah memberikan inspirasi buat kita semua bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, kita pastikan dulu tujuannya apa, motivasinya apa. Karena jangan sampai kita punya motivasi berat badan tertentu dengan angka tertentu itu karena kita ingin sekedar langsing
atau bisa menggunakan baju apapun gitu ya, model apapun, tapi bukan itu sebenarnya tujuan utamanya. Tujuan utama adalah sehat. Dan juga kita pastikan bahwa di usia menjelang dan setelah 50 tahun untuk mendapatkan berat badan yang seimbang dan ideal itu bukannya tidak mungkin, tapi yang penting kita tetapkan bahwa kita ingin sehat, sehingga bonusnya adalah relasi dan juga awet muda. Rasanya segitu dulu pembicaraan kita untuk hari ini. Diana, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak Ita. Semoga bermanfaat para sobat Happy Beauty di sini bisa mendapatkan inspirasi dan juga bisa memulai gitu ya, Iya. dengan tujuan untuk mendapatkan sehat ya, kehidupan yang sehat dan juga fresh gitu ya. Dan semoga Fresh inspirasi tanpa obat, sehat langsing dan tanpa obat. sehat dan langsing tanpa obat. Jadi terima kasih Diana Iya. sharingnya untuk Iya. hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat sobat Happy 50 semuanya dan bisa mendapatkan motivasi dan juga tekad yang bulat untuk mendapatkan sehat terlebih dahulu, sehingga kita juga bisa awet muda dan juga bisa bahagia. Happy 50 karena kita berhak sehat, muda, bahagia. Bye bye.